Shalom, shalom. Selamat siang Tuhan. Bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri dengan serahkan ibadah pada saat pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini dan setiap kita yang rindu, haus dan lapar Dia, kita akan merasakan hadiratnya. Haleluya. Kita satu dalam doa dan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang begitu sempurna atas kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini kami satukan hati kami. Kami sidang jemaat-Mu di tempat ini menaikkan ucapan syukur kami, membawa bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Kemuliaan-Mu melingkupi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, berkembang, menjadi bangsa yang diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan pulau lepas pulau, provinsi lepas provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai desa kelurahan RT RW, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Sehingga keadilan dan kemakmuran boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala program pemerintah yang sedang berjalan maupun yang belum berjalan, Tuhan Yesus kiranya Kau campur tangan sehingga bisa berjalan dengan baik oleh karena kuasa Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, menyerahkan untuk Bapak Gembala yang Tuhan taruh untuk membalakan domba-Mu di tempat ini, supaya Bapa bisa membawa setiap sidang jemaat-Mu semakin hari semakin mengenal Engkau secara pribadi. Memberkati keluarganya, memberkati Bapak Sudi Dharma, Bapak Ruben Adi, mereka ada di dalam tangan kuasa-Mu. Kasih-Mu, kuasa-Mu Bapa, hikmat yang daripada Tuhan melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan khususnya untuk perkebunan tanah Anyar di mana gereja ini boleh berdiri. Bapa, kiranya Kau memberkati perkebunan di mana sebagian dari sidang jemaat-Mu boleh bekerja. Biarlah Bapa, dengan segala permasalahan yang ada, Tuhan Yesus Engkau campur tangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan khususnya untuk ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir, setiap kami yang melayani. Tuhan Yesus, layakan kami, urapi setiap kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bila setiap kami yang hadir membawa hati kami yang haus dan lapar akan Engkau, perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, segala ucapan syukur kami, segala doa permohonan kami, hanya kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Dari tempat ini Tuhan, dari rumah kemuliaan-Mu, setiap kami pribadi lepas pribadi rindu menaikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Engkau. Karena kami tahu, kami mengenal bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat, yang layak untuk terima segala pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan.
besar bagi kita. Maka dari itu saat pagi ini biarlah kita memberikan ucapan syukur kita bagi Dia. Amin. Haleluya.
juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah. Kehidupan kita. Sebelum Bapak Ibu duduk, mari katakan kanan kirimu bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Mari kita akan lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan, menikmati Dia melalui penyampaian firman Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mungkin saat ini belum ada keberhasilan, tetapi percaya dalam kegagalan pun Tuhan bekerja. Setiap keadaan apapun saat ini yang saudara hadapi, percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan di padang gurun pun keajaiban Tuhan itu masih bisa terjadi. Haleluya.
aku percaya janji firman Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu bekerja bagiku untuk mendatangkan tetapi kami hidup dari firman Tuhan, bukan dari roti saja, sehingga setiap janji firman-Mu kami percaya. Dan pagi ini Tuhan kami katakan bahwa setiap pujian yang kami naikkan adalah bukti bahwa kami sepakat dengan janji-Mu, kami sepakat dengan keputusan-Mu, dan kami sepakat atas kedaulatan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu ketika pujian kami naikkan adalah bukti dari kepercayaan iman kami kepadamu bahwa Allah kami adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh. Terima kasih Bapa, tiba saatnya Tuhan berkatilah kami dengan firman-Mu untuk mengubah cara berpikir kami, mengubah cara hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin sempurna sebagaimana Bapa yang sempurna. Bila kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, akan kami mengerti, kami lakukan, sehingga akan berbuah-buah sampai 100 kali lipat. Terima kasih, kuasa kegelapan penghulu di udara yang hendak mencuri benih firman itu jatuh di tanah hati kami, berupa kekhawatiran, berupa kebisingan, berupa hal-hal dari media sosial. Kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mau fokus kepada Roh Kudus. Berikan kami kemampuan untuk benar-benar kami mendengar dan kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, kita semua katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Nah, Bapak Ibu dingin nggih. Oh, pol. Padahal suhunya cuma 18. Ya, AC-nya ditaruh di luar itu lebih besar daripada AC di dalam. Sebelum kita akan masuk, saya rindu saudara untuk cari pasangan dua-dua. Kalau yang suami istri mohon untuk suami istri. Yang lainnya boleh pasangan lainnya dua. Dua. Yuk. Tolong papa ditemani daripada papa sendiri. Ada yang mau nemani papa? Tak golek gandengan Mas Paulus golek bojone. Siapa yang mau nemani papa? Nah, udah. Kak Grace ya? Kak Steven bisa? Ya Kak minta tolong untuk keyboardnya Kak. Nah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Nah lagunya itu. Oke, sudah dapat pasangan? Yuk berdiri adep-adepan sama pasangannya. Makanya golek gandengan. Kalau ke gereja tuh bawa gandengan, tapi juga gandengane wong liya terus digowo. Oke. Nah, tolong digandeng pasangan saudara. Oke. Gini lagunya, perhatikan saya nggih, lirik Rene Dilut. Ditatap pasangannya, pasangan gandengan. Semuanya
Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan, saudara percaya bahwa saudara itu adalah anak dari Bapak Abraham? Yuk kita baca dulu dalam Galatia 3 ayat 29. Benura tegang-tegang ademe rodok lumayan gitu loh, rodok anget titik. Galatia 3 ayat 29. Oke. Sudah ketemu? Galatia pasal 3 ayat 29. Sudah ketemu semuanya? Katakan amin. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima. Saya tanya, Bapak Abraham itu kaya apa miskin? Masa? Kaya banget apa kaya biasa? Nah, sekarang pertanyaannya, Kak, satu, Kak. Apakah Anda mau kaya? Lah, saya jawab cuma 50%. Sekali lagi dalam ibadah itu ada keterlibatan iman loh ya. Jangan, wah aku mau duduk gitu enggak. Apakah Anda mau kaya? Pertanyaan berikutnya, apakah Anda sudah merasa kaya? Oh, belum. Oke. Sudah kasih dalam kasih itu tadi kan katakan kalau kita anaknya Pak Abraham berhak menerima janji Allah toh. Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau dan akan membuat keturunanmu semakin banyak gitu. Oleh mulah semua bangsa memperoleh berkat. Nah, apakah berdosa jika orang Kristen menjadi kaya? Siapa bilang? Karena gini saudara, enggak usahlah kita kaya. Kemarin tuh saya WA Bu Lis, Bu minta tolong dinyanyikan Bu, karena saya tuh ingat lupa gitu. Biar miskin di dunia, asal kaya di surga. Itu lagu orang Kristen loh. Apakah saudara masih menyetujui sampai hari ini? Ya, oke. Nah, dia kasih dalam kasih Tuhan berikutnya. Apakah Tuhan Yesus hanya mencintai orang miskin? Bapak, jajalin kok tak dudohnya ayatnya jenengan kaget jenengan. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya Anda menjadi kaya? Anda percaya, Bapak Ibu percaya kalau sesungguhnya Tuhan menghendaki jenengan itu sugih gitu. Percaya napa mboten? Suara mulai redup. Tibake oke sing ora percaya. Saya kasih dalam kasih itu pada tahun 1960-an ada pandangan teologi Kristen. Ini bukan orang luar. Yang lahir di Amerika Latin tahun 60-an namanya teologi pembebasan. Digagas oleh Gustavo Guterres yang berpandangan bahwa Tuhan Yesus datang terutama bagi pembebasan untuk orang miskin. Makanya lagu yang saya nyanyikan tadi muncul gitu. Itu dilatar belakangi oleh paham yang namanya apartheid. Saudara yang tahun sekolahnya tahun 80-an masih ingat. Yaitu pemisahan kelompok manusia berdasarkan ras, warna kulit, dominasi politik. Jadi beliau tuh orang kulit hitam yang memakai Alkitab juga ada dasarnya. Berbahagialah orang yang miskin. Itu ada ayatnya napa mboten? Wong sugih kuwi kudu seneng. Nah, ayatnya dalam Matius pasal 5. Dan ada lagi yang lebih menguatkan. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Lah itu yang menyebabkan beliau ini dan penganut-penganut teologi pembebasan itu percaya bahwa Tuhan itu lebih sayang kepada orang miskin. Saudara. Sekali lagi, apakah saudara percaya bahwa Tuhan menghendaki saudara kaya? Sedangkan dalam Yohanes pasal 10
ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 10. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Terjemahan masa kini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan untuk merusak. Tetapi aku datang, Tuhan Yesus datang supaya manusia mendapat hidup berlimpah-limpah. Nah, ada beberapa pandangan, loh itu kan kaya secara secara roh. Jadi Tuhan itu datang supaya umat yang percaya padanya tuh berlimpah-limpah, sugih dalam hal rohani, kaya dalam hal memberi, mengampuni, menasehati, gitu saudara. Kita akan belajar kata berkelimpahan itu perisos, bukan bukan bios. Yang dipakai perisos, sangat berlimpah, luar biasa, sesuatu yang lebih jauh, lebih banyak, jauh lebih banyak dari semuanya, lebih jelas, unggul, luar biasa, melampaui, tidak umum. Jadi saudara, Tuhan Yesus datang supaya saudara dan saya hidupnya tidak umum. Maksudnya itu tidak rata-rata gitu loh saudara. Keunggulan, superioritas, keuntungan lebih terkemuka, lebih luar biasa dan unggul. Jadi hal ini bukan hanya dalam rohani tetapi jasmani dan materi. Siapa sih yang mau anak-anaknya tadi katakan? Anak hidup orang benar itu tidak pernah meminta-minta roti, justru memberi loh. Memberi piye lek ora sugih. Saudara, ini orang galau katakan gini, kan uang tidak dibawa ke surga, uang tidak dibawa mati, betul? Tetapi orang tidak punya uang rasanya mau mati gitu loh. Lah alat yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan itu duit ya saudara ini. Lampu ini 38 juta, gedung ini sekitar 400 juta. Itu juta-juta itu duitnya sopo gitu loh. Nah, saya kasih dalam kasih Tuhan hari ini, jadi saya ingin saudara bukan hanya bangkit rohaninya, tetapi bangkit secara ekonomi. Jadi jangan sampai kita semuanya dikungkung oleh pemahaman bahwa wis toh aku ngene-ngene ritek. Senadyan kaya ngene ning Gusti berkahi. Omah ndoyong ya bene, maem sedina pisan ya bene gitu loh. Siapa yang mau makan sehari sekali? Saya sama Mas Joni suruh diet. Aku ngomong Mas, bagiku satu hal itu solid karena saya kalau nggak ada nasi saya tuh lemes. Apabila ku ingat dirimu. Weh, siapa saya pengen jatuh cinta kayak nih sepiring berdua mau? Anak-anak muda, cewek-cewek yang belum menikah boleh angkat tangan. Sing belum menikah lek gak angkat tangan malah jauh jodoh engko. Siapa sing belum menikah cewek boleh angkat tangan. Seandainya pacarmu berkata gini, "Dek, sesok sepiring berdua ya, Dek." Kamu masih mau memilih dia? Atau gini, kamulah segalanya. Masih mau memilih dia? Segalanya maksudnya sesuk rabi, tiba sampean ra ndek apa-apa. Sudah aku katakan kamu adalah di seputar Tuhan Yesus, murid-muridnya itu ada banyak. Ada Matius, ada siapa lagi? Saya baca ya. Ada Andreas, Yakobus, Filipus. Itu pekerjaannya nelayan, dia orang sederhana. Tapi ada juga yang pekerjaannya petani, seperti Simon orang Zelot, Yudas yang bukan Iskariot. Itu kemungkinan
itu adalah pekerjaannya petani. Tetapi saudara jangan lupa bahwa Tuhan Yesus juga di sekelilingnya tuh ada orang-orang kaya tuh. Ada Sakeus. Saudara ngerti Sakeus? Orangnya, tetapi dia kaya. Pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Matius juga dinas pajak loh, perpajakan loh. Sing saiki kena itu geger-geger itu. Siapa lagi kira-kira? Di situ ada Maria, Marta, Lazarus, kaya. Kita lihat dari persembahannya minyak narwastu tuh berapa tahun gaji kita dengan UMR Jawa Timur atau Blitar. Kaya loh. Ada Matius di situ, ada Maria Magdalena, ada Maria istri Kusa, dan ada Yusuf dari Arimatea. Dia orang kaya yang memberikan persembahan, yaitu kuburnya bagi Tuhan Yesus. Membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya dikelilingi oleh orang-orang miskin atau sederhana, tetapi juga orang kaya. Berarti Tuhan Yesus tidak anti orang kaya. Bahkan tadi dikatakan Yohanes 10 ayat 10b, sama-sama katakan, tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyai dalam segala. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bangkit secara ekonomi. Saya katakan sekali lagi, uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Saya tidak memberikan saudara teologi kemakmuran, tetapi kita akan belajar bersama-sama sebenarnya rencana Tuhan bagi saya itu seperti apa. Apakah hanya seperti ini? Apakah yang tadi Yohanes 10 ayat 10 benar-benar itu untuk aku? Nah, kita belajar. Hari ini temanya adalah menjadi kaya dan sukses menurut Alkitab. Saya dulu pernah sekolah di Semea dengan satu prinsip. Dengan modal sekecil-kecilnya memperoleh laba sebesar-besarnya. Itu cara duniawi, hukum ekonomi. Dan ada juga mereka yang wis nenggene Gunung Kawi wae. Yeah. Cukup setor foto, setor nama, sugih, itu katanya. Ada juga kalau sekarang yang lagi rame adalah korupsi. Saudara, kaya itu dimulai dari namanya mental. Pegang kepala saudara, katakan dimulai dari mental. 1, 2, 3. Nah, kita akan belajar dalam tadi Yohanes 10 ayat 10 sudah kita baca. Yuk kita baca Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Kak Paulus sudah bawa mic, nah? Oke. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Demikianlah firman Tuhan dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Amin. Ishak itu adalah anaknya Bapak Abraham secara langsung. Dikatakan di musim kelaparan yang begitu panjangnya, dia menabur dan menghasilkan 100 kali lipat. Hari ini sekali lagi, kaya itu dimulai dari mental. Yang pertama, memiliki mental pekerja. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Oke, yuk kita baca. Saya rindu kenapa setiap saat kita baca bersama-sama. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Oke. Pengkhotbah 9 ayat 10 sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Terjemahan sederhana. Apapun yang kamu temukan untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, karena ketika kamu sudah masuk dalam liang kubur, tidak ada lagi yang bisa kamu kerjakan maupun rencanakan.
di liang kubur tidak ada pengetahuan atau kebijaksanaan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Yang pertama yang harus kita miliki supaya kita menerima janji Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10, hidup dalam segala kelimpahan adalah memiliki mental pekerja. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia, dihembuskan roh melalui hidungnya, jadilah Adam. Saudara ngerti Adam dan Hawa itu diciptakan imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Ketika dia menempatkan di Taman Eden, dia tidak katakan Adam tidur aja Adam. Tidur itu ketika Adam sendiri, kata Mongol gini, kalau kamu masih bujangan, nggak usah cari jodoh kemana-mana, cukup tidur. Karena Adam itu tidur ketika Tuhan menciptakan Hawa. Makanya Pak, jenengan kenapa banyak ndak ngerti tentang perempuan istrimu? Karena ketika istrimu diciptakan, kamu sedang tidur. Makanya bapak-bapak lewis nyelot tuwek gitu, iki kok sopet iki gitu. Nah, Allah menciptakan, Allah itu kreatif banget, saudara. Dia adalah sang kreator yang maha di atas segalanya. Nah, imago Dei itu bukan hanya wajah kita, bukan hanya keberadaan kita, tetapi pribadinya yang pekerja itu ditaruh dalam diri manusia. Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai hari ini, Tuhan katakan, aku pun bekerja. Jadi saudara kasih dalam kasih Tuhan, tidak ada alasan bagi kita. Coba semua bernafas, tarik nafas sama-sama dan hembuskan. 2, 3. Masih bernafas, pengkhotbah tadi katakan, Anda masih punya waktu, punya stand, punya talenta untuk bekerja. Kadang-kadang gini, nyapa ora kerja, siji males. Ya, betul? Alasannya. 2, aku randi modal. Berikutnya apa? Lek mulai usaha, wis to mulai yo. Aku izin. Arep tak dol ning ngendi? Terus piye? Nggih napa nggih? Saya kena percaya ketika Mayun mulai dengan apa? Dengan laundrynya. Malu sih. Saya juga. Ketika saya pertama jualan lele apa enggak malu-malu saya. Tapi setelah berjalan, oh iya gini tiba. Jadi kita tuh kita harus memiliki mental pekerja. Sembahyang seperti besok pagi kamu mau mati, bekerjalah seakan kamu hidup 1000 tahun lagi. Artinya kerja gitu loh. Jangan sampai saudara malas. Saya tanya bapak ibu yang punya anak sekolah, ketika liburan apa yang dikerjakan anak-anak? Dolan, tidur, enggak nyapu, enggak cuci baju. Anak muda katakan sama-sama, aku pemalas. 2, 3. Mental seorang pekerja itu harus rajin, sregep gitu loh. Tuhan ki sregep loh. Hari pertama dia menciptakan terang, diatur sedemikian rupa. Dia tahu kapan beristirahat, yaitu hari yang ke-7. Hari 1 sampai 6 tuh kerja. Tadi sekali lagi Tuhan Yesus dikatakan, Bapakku bekerja, aku pun bekerja. Nah kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ora kerja terus piye? Apakah kita layak disebut murid-murid Tuhan? Jadi ayo bekerja. Tadi pengkhotbah katakan apapun yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita sebelum kita pada akhirnya mati, kerja gitu loh. Yang pertama kita harus rajin. Aja rog-rog asem. Jadi orang Kristen tuh semangat gitu loh. Kenapa? Tuhan memperlengkapi kita dengan talenta. Pak, Bu, katanya sih, otak manusia itu sak gegeme tangan. Yang dimanfaatkan lo baru segini. Kenapa kita enggak memanfaatkan semuanya? Katakan enggak iso karena saudara belum mencoba. Gitu loh. Ayo punya satu mental itu rajin gitu.
Yang kedua penuh tanggung jawab. Lihatan tau Yusuf yuk. Dia cuma budak yang dijual ke Potifar. Apapun yang diserahkan baginya dia tanggung jawab. Bapak Ibu yang kerja di perkebunan, Bapak Ibu yang kerja untuk usaha sendiri, baik itu petani, peternak, saudara, pedagang, diri sendiri, buat yang salon, mami yang live, tanggung jawab atas tugas yang Tuhan percayakan. Ingat loh, melalui pekerjaan saudara, Tuhan rindu memberkati. Masa Tuhan mau memberkati saudara dari surga terus diceblok nih, beleng gitu. Saudara kira roti, Tuhan Yesus aku minta uang. Berapa nak? 10 juta. Nyah tak paringi ke surga diceblok nih ora kok disawat nih. Kecepatan dari surga turun ke sini. Apa raja bol nih. Tuhan memberkati melalui pekerjaan saudara. Tanggung jawab 3, tekun atas tugas yang Tuhan percayakan sekalipun masih dalam kapasitas kecil. Siapa yang setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara yang besar. Makanya Pak, Bu, saya minta tolong anak-anak. Pertama dilatih membersihkan tempat tidur. Cuci piring sendiri, cuci baju sendiri. Lek apa-apa wis kene mamae, wis kene ayah. Anak-anak saudara, jangan sampai saudara kaget kalau nantinya dia menjadi seorang yang gagal. Walaupun janji Tuhan memberkati anak cucu orang benar, tapi pola didik kita salah, anak cucu kita akan menjadi orang miskin. Penuh pengabdian, komitmen menjaga nama baik tempat bekerja. Mungkin tempat pekerjaan itu punya kita sendiri. Atau mungkin kita Tuhan percayakan kerja di sebuah perusahaan, sebuah lembaga. Jaga nama baiknya. Jangan sampai justru kita mencemarkan nama baik di tempat di mana kerja. Beberapa kali saya lihat itu di TikTok. Kenapa banyak SPBG yang tutup? Itu bukan karena orang lain, bukan karena pemerintah, karena karyawannya sendiri. Nginjek-injek melon di video dewe, di-upload. Itu namanya enggak menjaga nama baik tempat di mana dia bekerja. Kelemahan perusahaannya di video, di-share. Tinggi opo? Padahal dari situ Tuhan menyediakan makan. Yang seharusnya kalau jangan sampai itu terjadi atas anak-anak Tuhan. Oke, perusahaan bisa memiliki kelemahan. Oke, perusahaan bisa memiliki kekurangan. Tapi tujuan saudara dan saya, tugas saudara dan saya menutupinya. Paling enggak mendoakan lah, jadi rusak gitu loh. Ada amin? So yang kerja di perusahaan juga jangan menjadi pencuri. Weleh wong wae kebon wae wong wis ceblok. Jangan saudara. Jaga nama baik, komitmen saudara. Saudara kerja di perusahaan bagian keuangan aja korupsi. Jangan memakai uang perusahaan. Kita Tuhan bisa memberkati saudara bukan dengan jalan itu. Ada amin? Fokus pada keuntungan Tuhan. Apa enak? Saudara, saya tanya. Ketika tempat saudara bekerja itu omsetnya semakin besar, kepercayaan masyarakat semakin besar, sing untung kira-kira sinten? Bose. Gitu. Makanya karyawan berdoa, piye Bu Ibut, seneng lagune Bu Ibut iki. Lere-lere ndang sore lek lara boyoke ditanggung bose. Enggak, saudara. Kalau perusahaan itu mendapatkan laba, yang untung siapa? 1 bose, 2 siapa? Yo karyawan toh. Paling enggak itu kalau perusahaan lain PHK, perusahaan kita enggak gitu loh. Fokus pada keuntungan, jenenge wong kerja ki bati. Wes biasa itu. Bukankah Tuhan memberikan talenta? 1, 2, 5. Yang 5 laba berapa? 5 jadi 10. Yang 2 laba berapa? 2 jadi 4. Yang 1 laba berapa? Karena dia tidak fokus, penamen bosku. Saudara, ketika perusahaan di mana kita bekerja, memang Tuhan tempatkan kita di perusahaan itu, di lembaga itu, supaya Tuhan punya alasan memberkatinya. Itu loh. Mental pekerja seperti itu. Jadi harus berusaha gimana perusahaanku atau usahaku itu untung gitu. Harus kita punya
pola pikir mental ke sana, sudah kasih dalam kasih Tuhan. Jangan sampai kita justru menjadi perongrong bagi perusahaan itu. Curi waktu, wayarong balik wis balik. Mencuri barang-barang, iki wis ora kangge. Jangan, sudah. Yang lebih lagi adalah kita melayani Tuhan di perusahaan, di lembaga, di tempat saudara dan saya bekerja. Jangan sampai seperti Amsal tadi. Nah, Amsal katakan, Amsal pasal 6 ayat 6, Mas Paulus. Amsal pasal 6 ayat hafalan itu sebenarnya. Sampai 11. Amsal 6 pasal 6 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang pebu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang malas. Ingat loh, Bapak bekerja sampai hari ini. Tuhan Yesus bekerja. Kita jangan jadi orang malas. Coba kableen kanan kiri saudara. Ojo males kok, belajar karo semut. Yuk. Anak muda, jangan sampai HP yang kamu pegang itu bisa menghasilkan uang loh Kak. Daya gunakan apa yang di tanganmu. Kalau tadi bilang aku rande modal, HP-mu ki modal. Apa yang bisa kamu lakukan? Ojo pae jong rakit bom kowe. Tenan. Kamu bisa belajar banyak hal, bisa jual online toh. Bu Win itu kerja. Mbak Kiki mana Mbak Kiki? Mbak, ayo Mbak kerja karo aku Mbak. Saman angel pemasarannya Mbak. Engko laba bagi 2. Ora apa-apa. Ayo aku tak buat bagaimana promonya Mbak. Aku tak buat seperti apa Mbak. Timbangannya HP-mu ngentekne duitmu. Jadikan HP-mu menghasilkan uang gitu loh. Sekarang kan banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan HP toh. Ojo terus HP maker scroll. Kami ya Mbak Tuhan ya pakai HP saudara. Kalau saudara lihat di pastori setiap saat itu saya nyetel saudara. Saya ngerti cerita, oh Wahyu 666 ini. Oh ceritanya tentang Bezaleel tuh gini. Tak banter nih saudara. HP saya bisa pakai untuk belajar. Nah jangan sampai kita menjadi sekali lagi mental kita memang harus kerja gitu loh. Saurunge aku mati, aku tutup panggah kerja. Jangan sampai kita dipermalukan dengan mbah-mbah di sana loh. 80 tahun sik gendong apa digoneng pasar. Ora kita godhong telorong unting. Loh kok kalian kita-kita yang masih muda kok mau males gitu loh. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan waktu kita masih bersama, kami sudah menyuruh kalian seperti ini. Siapa yang tidak mau bekerja tidak boleh. Sayangnya liburannya iki mau terakhir. Umpama liburan seminggu anak-anak enggak merapikan tempat tidur, enggak isah-isah, enggak bantu-bantu, bilang mama papa berhak ngomong 2 Tesalonika 3 ayat 10 enggak usah makan. Bu, timbangannya jenengan ki ning omah terus gibah lho, Bu. Jenengan tuh bisa kerja loh, Bu. Kan Tuhan menciptakan kita jadi istri itu penolong loh.
wah saiki peh mama bakul lele. Ora. Karena itu firman Amsal pasal 31. Baca itu istri yang dia tuh rajin, saudara. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan? Wis Tuhan akan memberkati, saudara. Amin. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan loh. Aku wis kowe pekerjaan rumah loh. Monggo itu pun bekerja. Jadi jangan sampai kalau ibu-ibu mengerjakan tugas rumah, saudara kenakan pasal ini. Bu, dek ini jarene mama 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampean kan ra kerja tuh, Bu. Saya percaya bapak-bapak ndak ada yang seperti itu. Kalau ada, Bu, suruh nyewa pembantu. Saiki nglondri sekilo pirang ayat. Nah, sedina umbah-umbane jenengan pirang kilo. Lah, terus nyewa koki. Mas Dio, 1 bulan gaji berapa Mas Dio Jaya? Itu pun bekerja, tapi kalau masih bisa lagi menghasilkan uang, Bu, ayo bekerja. Amin. Jadi kita bukan orang-orang yang malas. Tidak ada alasan lagi. Wah, aku mek iso bakul titik. Tuhan memberkati dari hal kecil. Nggak dikatakan siapa setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan memberkati saudara berkelimpahan ketika kita memiliki mental pengelola. Masih ingat khotbah Papa minggu kemarin? Tentang siapa? Ya ampun. Lali apa dilelek nih? Raling. Ayub pasal pertama ayat 23 ke konti. Ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sudah kasih dalam kasih Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan memberkati kita sampai berkelimpahan. Kalau saudara dan saya punya mental pengelola. Ayub kurang sugih pripun. Ayat-ayat sebelumnya katakan Ayub paling kaya di sebelah timur. Umpama bumi iki disigar dadi papat. Barat ke timur, utara ke selatan. Itu yang bagian timur itu kaya sendiri. Tetapi ketika semuanya diambil, dikatakan tadi ayat yang ke-22, Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah berbuat yang tidak atau kurang patut. Seorang yang memiliki mental pengelola menyadari bahwa apa yang dia punya, apa yang dia kerjakan, waktu dan semuanya adalah milik Tuhan. Ketika usaha kita mengalami kegagalan, rugi, saya tanya, kalau saudara fokus untuk saudara bekerja untuk Tuhan, yuk baca Kolose 3 ayat 23 dulu. Ini saya dapat ketika saya ada di sebuah persekutuan. Kolose 3 ayat 23. Yuk kita baca bersama-sama daripada saudara ngantuk. Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga nah, apa saja yang kamu kerjakan untuk majikanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Maksudnya mental pengelola kayak Ayub tadi. Apa yang dimiliki adalah milik Tuhan. Ketika kita punya prinsip dalam usaha kita, dalam hidup kita, apapun yang kukerjakan untuk Tuhan. Tuhan
laundryku ini milik Tuhan. Tuhan, Tegalku itu milik Tuhan. Tuhan, sawahku milik Tuhan, sapiku milik Tuhan, wedhusku milik Tuhan, ternak anjing, anjingku milik Tuhan. Ketika Sone Mas Kris, Pak Nardi, milik Tuhan. Ketika itu mengalami kegagalan, sing rugi siapa? Siapa? Tuhan. Karena aku mengerjakan miliknya Tuhan. Kalau sampai jatuh ndelosor, sing isin sapa? Tuhan. Karena aku hanya pengelola. Aku mengerjakan bagianku, segenap hidupku, segenap tenaga pikiranku untuk Tuhan. Dene kuwi mengalami gagal, bangkrut sampai ndelosor, sing isin Gusti. Makanya kita baik karyawan, pengusaha ndak gampang stres, Saudara. Karena kita percaya ketika usaha kita berhasil, kita memuliakan Tuhan. Ketika usaha kita jatuh, kita juga memuliakan Tuhan. Iku jenengan punya semuanya, aku pengerjanya Tuhan. Iki rugi piye. Nah, kita ndak akan gampang stres. Sehabis hari raya itu, satu hari itu saya beberapa hari itu ndak ada orang beli lele. Karena habis hari raya, lek pas poso aja takon. 2 minggu saya habis 4 kintal. Itu belum punyanya sendiri. Setelah itu ndak ada sama sekali. Saya ngomong sama papa kan ngomong, terus iki piye. Tak bilang, wis tenang, yang penting wae enak makan, enak. Makanya lele saya habis hari raya itu besar. Kenapa? Karena ndak ada yang beli. Nah, kalau saudara merasa iki punyaku, ada rugi, ada jatuh, jenengan stres, sudah. Karena jenengan merasa iki milikku. Mari kita belajar dari Ayub itu loh. Kurang isin piye to Ayub ki? Kurang rugi piye to Ayub ki? Jadi kita baik kita diberkati, baik kita berkekurangan sekalipun, kita tetap memuliakan Tuhan. Ada amin. Itu mental yang Tuhan kehendaki, karena hidup itu, usaha itu pasang surut gitu loh, Saudara. Kalau kita enggak punya mental pengelola, sekali lagi usaha medun, stres kita. Bisa-bisa kita gila. Nah, kalau kita mental pengelola, itu kan punya Tuhan. Amsal 10:22, Mas Paulus minta tolong. Saya banyak kitab, banyak ayat, karena saya sekali lagi rindu jemaat karangannya tuh jemaat yang diberkati gitu loh. Enggak berkat rohani tok, jasmani juga, ya Mas. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Terjemahan sederhana. Kekayaanmu bukan ditentukan oleh seberapa besar kerja kerasmu, melainkan oleh berkat Tuhan. Makanya dalam pekerjaan kita, libatkan Tuhan dan akui Dia adalah sang pemilik. Kita tuh pekerja loh, tadi dikatakan dalam Tesalonika tadi, kita sedang bekerja, dan ingat majikan kita tertinggi adalah Tuhan. Jangan sampai kayak Pak Muji bilang, aku kan kerja majikanku Pak Yud, enggak berhenti di situ. Majikan kita utama Dia. Terus sebab itu mari, jangan sampai kita hanya berhenti pada mental pemilik. Nah, yang dikelola apa saja adalah supaya kita kaya. Ini menurut firman loh, kalau menurut pengusaha banyak saya lihat itu di Google, saya lihat itu banyak. Satu adalah uang. Kita percaya, nanti sore saya pesan sponsor, nanti sore jam 3 ada baptisan air, ada Jill, ada Chloe dan Willy. Saya katakan gini, anak 3, biasanya orang dibaptis itu tubuhnya pakai baju biasa, tak kasih baju ungu karo papa dicelupne banyu.
tapi untuk besok sore ndak. Piye mah? Sak dompetmu dilebokne ning sak. Terus yo dicelupne pisan. Dan nyapa mah? Kadang-kadang orang dibaptis itu ndak membawa apa-apa. Akhirnya kan dompetku bukan milik Tuhan, apalagi isinya. Jadi aku ndak mau itu berbagi sama Tuhan. Gitu. Yang harus dibagi apa? Yang pertama adalah uang. Kita kelola uangnya. Karena uang itu juga adalah milik Tuhan. Lukas pasal 16 ayat 11. Saya singgung di sana. Jika kamu setia dalam hal mamon, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan yang Tuhan percayakan sekarang ini, bagaimana Tuhan akan membuat saudara hidup berkelimpahan? Saya, Mama Ita, Pak Daryanto, Mas Paulus, Kak Gila, Papa pernah kami, Mas Steven ke Surabaya untuk kami seminar Juan Mogi. Di situ katakan uang itu dibagi-bagi. Pertama, untuk persepuluhan, untuk ditabur, untuk diri sendiri dan keluarga, di situ untuk tabungan. Kalau kita memiliki mental pengelola, kita kembalikan itu pada porsinya, ora opo-opo wae dewe. Tadi Lukas katakan kalau kita tidak setia dalam hal uang, bagaimana Tuhan akan membuat kita hidup berkelimpahan? Kita harus menjadi pengelola yang baik. Tuhan percayakan berapa dan berapa milik Tuhan, persepuluhan kembalikan. Untuk diri sendiri dipikir. Kok renek sing amin toh? Bu Ibu jenengan wedaan apa mboten Bu? Hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti. Lah, bapak-bapak nate tumbas vitamin apa mboten, Pak? Yo lek ndi rezeki ya dipikir awake dhewe. Kan mengasihi manusia ora apa-apa. Nah, dia gitu. Nggih, dikelola. Oh, aku berapa yang harus aku tabur? Tabur nggih nolong orang. Tinggi. Saya jujur, PC itu rusak. Makanya seringkali di situ ini enggak tayang, tahu-tahu gitu. Saya tanya anak-anak multimedia, butuh duit pira nang? 8 juta. Bapak Ibu yang digerakkan untuk menabur silahkan. Saya kapan hari ngomong di Komsel Sadek, malah enak apa-apa Jumat diomongi. Saya sekarang ngomong nggih, PC itu mau ganti, harusnya ganti 8 juta. Kalau kita jadi pengelola, ngerti. Duweku duit nggih PC 20.000. Monggo. Aku duweku 10.000. Monggo. 5.000 ya. Wis to. Aku duwe 10 juta. Iya, gitu. Kita punya mental pengelola ora apa-apa ki wekku. Kalau kita seperti itu, mental kita bukan mental orang kaya, mental peminta-minta. Karena Tuhan katakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Coba wis mulai ngantuk, berdiri yuk. Bapak Ibu ingat mainan gini tuh? Yo, sak bangku wis ora sah kumpul, engko mah garai ruwet. Berdiri yuk, berdiri, gerak. Jangan sampai sendiri. Tangan yang kiri memberi. Sudah? Tangan kanan menerima. Gandeng loh. Gandeng golek gandeng. Loh, ini loh. Neng atasnya temennya gitu, neng bawahnya temennya gitu loh. Tak hitung sampai 3. Sing ngene iso diangkat dhuwur-dhuwur, sing ngene lek iso digegem. 1, 2, 3. Sing kena sapa? Yang lolos siapa yang lolos? Loh, ngertos mainannya? Tadi, lagi 1. Sing begar ndang keburu ngekep. Sing mantur keburu diangkat. 1, 2, 2,5, 2,75, 3. Boleh duduk. Siapa yang tangannya kepegang? Bu Win. Yang bisa ngangkat siapa? Bu Har.
Mama Sera, Mas Hari. Penak ngene apa penak ngene? Jenengan cepet ngene apa cepet ngene nih? Cepet ngene nih. Nah, waktu kita harus kita kelola, uang kita kelola. Saiki lek entuk berkat tanya. Papa sekarang sudah enggak tanya lagi, lek dulu mesti tanya, "Nggih opo?" Ini gitu. Saya ikut-ikutan Mama Ita. Dompetnya dompet wedok. Dompet wedok iki wah sekate oke. Dua adalah waktu. Waktu kita 24 jam, tidak ada di ruangan ini yang waktunya lebih dan waktunya kurang. Betul 24 jam? Ada yang punya sehari 25 jam? Saya tuh kadang gini lah ngomong sama Stephen sama Emma, Papa. Kok gelis men tuh Tuhan? Lekas obah wis sore. Lekas merem wis isu. Dilut kok wis ya ampun wis jemuah. Duh, lah kok wis Senin tuh Tuhan. Mau tidak mau waktu itu tuh kan terus berjalan, dan waktu itu kemarin Bu In ngomong kaum wanita ndak ada yang sampai tuh sing jarum jam Bu Ita di tempatnya Pak Ran, tempatnya Maknik ning kidul kono. Ora nek jenenge jarum jami mundur kecuali jam rusak. Waktunya berjalan. Nah, kita harus mengelolanya. Untuk apa? Untuk ibadah. Ya ini ibadah kayak seperti ini. Kita harus pikirkan, Saudara. Karena suatu hari yang kita tujui pulang kekekalan. Iman kita timbul dari pendengaran firman Kristus, ya pasti ibadah seperti ini. Kita bersekutu satu dengan yang lain. Saya harapkan tidak enak sitok-sitok sing satru loh. Satru tak tonyo. Tidak ada toh? Tidak ada. Kita beribadah, bersekutu gini. Yang kedua adalah waktu untuk bekerja. Gunakan tadi. Wae kerja yuk kerja, orang kadek wae kerja turu. Majikan saya minta kalau karyawannya waktunya kerja tidur gerujok. Waktu untuk istirahat. Jangan perlu mengasihi diri sendiri. Waktunya istirahat ya istirahat, jangan sampai anak-anak wayahe turu malah melek. Wayahe isuk sekolah malah turu. Bu-ibu gerujok. Sesuk lek ketemu mama mau gerujok. Terus yang dikelola ada sumber daya manusia. Ingat di situ kita punya Yusuf. Ketika mimpi Firaun dinyatakan, dia langsung membuat tim. Makanya di Karanganyar, GP Karanganyar ada tim pelayanan, tim busuk dan sebagainya. Kenapa? Kita harus kelola itu. Kita mental pengelola. Lah, tim kita tuh punyanya Tuhan. Kalau ada yang tidak bertanggung jawab, satu tanggung jawabnya pada Tuhan. Dua, ada tanggung jawab pada yang memberikan. Nah, Kolose 3:23 tadi, dan Amsal, kekayaanmu bukan ditentukan oleh seberapa besar kerja kerasmu, melainkan oleh berkat Tuhan. Tugas kita adalah kerja, memberkati bagiannya Tuhan. Berarti lek ngono dengkul sikil tiga sirah-sirah sikil oleh noma yo panggah ora oleh. Enek fungsine dhewe sirah yo nggih sirah, sikil yo nggih sikil. Yang ketiga, kita bisa menerima janji Allah hidup dalam segala kelimpahan kalau kita memiliki mental pemberi. Saya tanya, Pak Bu, sing seneng weweh niku wong melarat napa wong sugih? Sing kelompok sugih angkat tangan. Dhuwur papat. Sing suka memberi wong sing melarat angkat kaki. Sing jenenge suka memberi ki wong sugih. Wong melarat ki jomene diwehne, dingge dhewe wae kurang. Sekarang pertanyaannya tadi di awal, jenengan sugih napa melarat? Berarti jenengan suka memberi. Lek sing ora tau memberi neng ati ora usah omong. Tibake mentalku sik melarat. Punya mental memberi. Wong sugih mesti memberi. Wis tak mbok wong Kristen iki pacakane kaya ngono mesti wong ngene. Wong Kristen iki sugih wae. Kenapa? Urunan RT budal. Wingi sinten sing mboten mirsani ngrek? Pak Muji. Saya. Kak Emma. Mbak Sera, siapa lagi? Semuanya mirsani.
Saya dari jauh ke omahe kocokku, aku ngomong karo anak wedok. Mbah nyone sing nang pinggir dalan dodone kaya apa ya nduk. Gek saat denger itu mulai jam pagi sampai sore iki mekur ketukane ngono. Kok ora nek sing pop apa piye? Di Serengat itu berlaku, son sing lagune ora uyon-uyon ditilang. Saya ngomong sama papa, dah ini umpama Karanganyar ki musiknya dari pagi sampai bengi uyon-uyon, ora iso gerakan biayaan ora iso, mesti awalan kaya ngene mlaku depane Pak Daryanto sampai Mbulu. Kira-kira pripun? Wong sugih itu suka memberi, Saudara. Oh, enek tarian ning kono. Iya. Oh, gereja mbutone iki. Iya. Anak lek berbakti ora usah omong, Bu, duit ora usah omong, mandang. Nyapa to le? Ya. Makanya Bapak banyak anak-anak tuh menganggap emak-emak itu superwoman, ATM. Pencet irunge, metu duite. Kita punya mental memberi. 2 Korintus 9 ayat 6 Mas Paulus minta tolong. Dua Korintus pasal 9 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Kenapa saya suka terjemahan yang lain? Karena kadang-kadang seringkali lebih bisa dimengerti. 2 Korintus firman Allah yang hidup FAYH. Tetapi ingatlah, jikalau saudara memberi sedikit, saudara akan memperoleh sedikit pula. Seorang petani yang hanya menanam benih sedikit akan memperoleh panen yang sedikit. Tetapi jikalau ia menanam banyak, ia pun akan menuai banyak pula. Apa yang saudara inginkan untuk saudara dapatkan, sebanyak itu pula yang harus saudara tabur. Tuhan akan melipat gandakannya. Saya tanya, Pak Sukirno di mana Pak Sukirno? Jenengan lek nandur winih jagung, akar ngomong nandur jagung, iman-iman. Nandur winih jagung ini supaya menghasilkan 1 tongkol, sing jenengan tandur berapa Pak? 1. Sak lobang berapa Pak di sini? 2. Yang tumbuh kadang 1, kadang 2. Oke. Hasilnya sak mini. Tapi nyoba kita ndak nabur. Kira-kira panen apa mboten? Panen. Sapa omong mboten? Panen. Panen punya Pak Daryanto. Panen punya Ibu Lis, Ibu Lis. Ngen aku ora nandur jagung ya, Mas. Nandure telo, ya panen telone Bu Lis, panen botene Bu Kos. Maling. Kalau kita mengharapkan hasil, Tuhan akan memberkati kita hidup berkelimpahan ketika kita juga memberi gitu loh. Saya katakan gini saudara, mungkin saudara katakan gini, aku wis memberi kat biyen kok urung panen. Berkali-kali saya ngomong, Papa Demi menanam pohon durian. Lama, sudah ada 5-10 tahun ada. Diharapkan nantinya ndak hanya ketika kami ada, mungkin sesuatu aku budal ning ngono. Stephen iso menikmati, anak putu menikmati. Kebaikan yang saudara dan saya lakukan, pemberian yang saudara dan saya lakukan tidak berhenti sampai kita menerima, tetapi seringkali Tuhan memberikan pada keturunan kita. Diberkatilah anak cucu kita, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi ketika sudah mengharapkan anak cucu kita menikmati hasil dari apa yang kita lakukan mulai sekarang, katakan sama-sama memberi. 2, 3, memberi. Kekayaan hidup berkelimpahan dimulai dari mental.
Mental yang pertama adalah mental pekerja. Sebelum kita mati, ayo kerja. Kerja, kerja, kerja. Itu prinsipnya Pak Jokowi. Kita akan warisi itu. Kerja, kerja, kerja. Mak, Yoswani pinten mak? Nggih. 7 dosa kali. Tuhan katakan umur manusia itu 70 sampai 80, sisanya penderitaan. Mak 72 sik kerja. Mosok jenengan sing sik usia 18, 16, 17 ora kerja. Ayo kerja. Kerja, kerja, kerja. Apapun yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah itu. Berdoa sama Tuhan, berikanku hikmat Tuhan. Apa yang harus ku kerjakan? Sekarang banyak sekali lowongan kerja. Tidak harus di perusahaan, tidak harus ikut orang. Kita bisa bekerja dari HP. Jack Ma atau Mayun, dimulai dari mana? Dia orang sederhana. Sampai dia punya Alibaba. Kerja, kerja, ulet, rajin, tidak menyerah. Yang kedua adalah mental pengelola. Yang ketiga mental pemberi. Janjinya Yohanes 10 ayat 10. Janji Allah untuk menjadikan kita hidup dalam segala kelimpahan atau kaya akan kita terima. Bapak Ibu, sekali lagi mari sebagai jemaat Karanganyar nanti pulang aja ngene. Hes Tuhan aku ngene ae. Sing jenengan ngendika kaya ngono monggo. Tapi ingat rencana Tuhan atas saudara tuh hidup berkelimpahan. Bukan hidup pas-pasan. Oke, pas enek, pas butuh, pas enek, monggo. Kan itu berkelimpahan sudah. Agita arep nang NTT ki ra butuh tiket pesawat. Agita nang Kalimantan ra butuh tiket pesawat Mas Haris. Butuh dari mana kelimpahan gitu. Ada amin. Sebab itu mari mulai saat pagi hari bangun mental kita. Mental orang kaya. Karena kita adalah anak Tuhan Allah yang maha kaya. Pemain musik. Jangan memiliki mental pemilik. Jadi ketika saudara, usaha saudara sedang sepi, usaha saudara sedang gagal, saudara katakan sama Tuhan, Tuhan jenengan gak izin tolak usahaku gagal. Tuhan ini kan milikmu, aku pekerjamu Tuhan. Berikanku hikmat untuk mengerjakan lebih lagi. Fokus kepada keuntungan di mana saudara kerja. Doakan setiap apapun yang Tuhan percayakan di tangan saudara. Tabur, tabur, dan terus nabur. Karena firman Tuhan katakan, siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak juga. Tuhan Yesus datang. Dia sang pencipta rela jadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Hidup dalam segala kelimpahan. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik.
Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Jangan mau untuk dibatasi, aku keturunan orang miskin, Tuhan lebih sayang orang miskin. Enggak. Tuhan rindu saudara hidup dalam kelimpahan. Karena ada begitu banyak hal yang harus saudara taburi. Lihat, ada sekeliling saudara, ada tetanggamu, ada lembaga-lembaga yang harus saudara taburi di sana. Ada pelayanan di tempat ini yang juga membutuhkan taburan dari kita jemaat Tuhan. Ada keluarga yang harus saudara cukupi. Bahkan ada mungkin karyawan-karyawan saudara. Pagi ini sekali lagi Tuhan mau saudara hidup berkelimpahan, kaya, semakin kaya, dan paling kaya seperti Ishak anak Abraham. Bertobat dari malas, saudara adalah pekerja. Tuhan bekerja sampai hari ini, kita pun harus bekerja. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Buka kedua tangan saudara, sampaikan komitmen saudara. Dimulai dari mental pekerja, kerja sampai kita mati. Apapun yang saudara kerjakan, yang Tuhan kerjakan hari ini, berkati itu. Katakan sama Tuhan, aku mau berkati ladangku, aku berkati sawahku, ternak-ternakku. Berkati saudara, apapun yang Tuhan kerjakan untuk saudara kerjakan. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati pelayanan. Haleluya. Karena apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Berkati apapun pekerjaanmu, sekecil apapun pekerjaanmu, berkati dalam nama Yesus. Izinkan berkat Allah melimpah atas pekerjaanmu. Izinkan berkat Allah mengalir terus dalam pekerjaan. Ketika saat ini mungkin saudara sedang mengalami sepi, katakan, aku pengelola, engkau Tuanku. Pekerjaanku milikmu Tuhan, ladangku milikmu, ternakku milikmu. Engkau bertanggung jawab penuh. Aku pengelolanya, aku akan mengerjakan maksimal. Haleluya, Mengapa Tuhan belum memberkati saudara, menahan berkatnya? Karena mungkin kita sedang menahan dengan tidak memberi. Kita harus memiliki mental pemberi. Karena dari situ Tuhan katakan, siapa menabur sedikit
hatimu, aku telah mengenal kasih karuniamu. Bukan dari kata orang, tetapi kami saksi, kami hidup dalam segala kelimpahan. Kami hidup di dalam sama-sama katakan aku telah Bapak Joni Yuswanto akan pimpin kita dalam doa. Bapakku yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Engkau berikan kepercayaan kepada kami masuk dalam rancangan agenda-Mu Tuhan. Yang kami tahu Engkau perancang yang hebat. Dari awal Engkau merancangkan sampai penggenapan dengan janji-janji-Mu, semuanya akan terjadi. Dan pagi hari ini Engkau rela menjadi miskin untuk kami menjadi kaya, dan kami memegang kunci sukses itu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus menggandeng dan memimpin kami sampai detik ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah siapkan wadah di dalam keluarga kami, Engkau sudah siapkan tempat kepada kami di pekerjaan kami, Engkau sudah siapkan kepada lingkungan kami untuk kami bekerja, untuk kami menjadi pengelola, untuk kami menjadi pemberi. Roh Kudus, sekali lagi kami siap untuk Kau pimpin, untuk menjadi pekerja-pekerja yang hebat. Kami akan membanggakan Tuhan-Tuhan kami. Kami akan membanggakan Engkau. Di tempat kami bekerja, kami siap untuk berbuah. Setiap orang yang melihat attitude kerja kami, mereka melihat Engkau Tuhan. Kami siap, Kau percaya dengan apa yang saat ini ada. Mengelola dengan baik, baik keuangan, waktu kami, dan sumber daya yang ada. Tuhan, kami serahkan kegagalan-kegagalan selama ini, baik kegagalan rumah tangga, kegagalan keuangan, bisnis, apapun itu, ke dalam hadirat-Mu. Dan kami sekali lagi Roh Kudus, siap Engkau pimpin untuk pembaharuan ini. Kami memulai di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Izinkan kami memberkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Izinkan kami memberkati perusahaan-perusahaan sudah Engkau pakai untuk memberkati diri kami dan keluarga kami. Izinkan kami memberkati lahan-lahan yang sudah Kau percayakan kepada kami. Izinkan kami memberkati lingkungan dan anak-anak kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih banyak
Hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu, dan biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami bukan sekedar mendengarkan untuk dilupakan, tapi kami mendengarkan untuk kami melakukan firman itu. Terima kasih buat kami boleh menjadi pengelola yang baik, kami mengatur waktu, kami boleh kembalikan milik Tuhan, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami adalah orang-orang kaya yang siap untuk memberkati semua yang Tuhan berikan kepada kami, itu sesuai dengan pengelola kami, dan kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat Jill, Chloe, dan Willy yang sebentar sore akan mengambil keputusan untuk meninggalkan hidup lama di dalam baptisan air. Kami percaya bahwa hari ini mereka siap untuk jadi berkat sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan lewat PA baptisan. Kami percaya ketiga anak ini boleh menjadi saluran berkat, bukan sekadar mereka lakukan itu dengan gaya gereja, tetapi mereka lakukan itu dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami melihat ada tiga anak ini yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan turun ke dalam air dan menjadi baru, hidup baru, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan boleh terjadi di dalam hidupmu. Terpuji namamu, anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Jaga, lindungi, dan memberkati mereka. Setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati, menolong. Kami berdoa juga buat anak-anak pemuda remaja. Kami percaya bahwa mereka mengenal Tuhan. Mereka lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan semua bentuk apapun yang boleh menguasai mereka. Kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh bertindak, mereka boleh melakukan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan mau. Kami berdoa buat ibu hamil, Tuhan pelihara, jaga, lindungi bayi yang ada dalam kandungannya. Pada saatnya dia boleh melahirkan anak dengan baik, anak yang cinta dan takut akan Tuhan. Boleh Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Bahkan ibunya berikan kekuatan kepadanya sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing sepanjang hari ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah sepanjang minggu ini, kami percaya kami buka diri kami kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau bekerja sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dan kami kerjakan. Dan kami percaya kami menjadi berkat, di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selesai semua, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, dan pernikahan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya. Kiranya boleh turun menyertai memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kami sudah berdoa dan kami bawa pulang berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.